Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina lihamidi syukri wa'mur billahi liqiyami bi amri. Seluruh yang hadir yang saya hormati, ada ungkapan pertama ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Seorang ulama bernama Sulaiman Ad-Darumi, kata beliau, hunaka may yus'idun nasa fa aina ma zahaba wa hunaka may yus'idun nasa idza zahaba. Kalau bisa, jadilah orang di mana kau hadir, kehadiran membuat orang bahagia. Jangan sampai kepergian membawa orang bahagia. Jadi sama-sama ustaz nih, kalau jumpa sama-sama udah senang, jangan gondok-gondokan. Penyakit ustaz ini Pak, ditanya berapa jadwal, nanti Muhammad, Ustaz Jenny naik, Muhammad jadi BKM, Allah karena gini sama Pak Wali, kena juga. Muhammad, Ustaz Jenny, betul. Kalau Bapak Ibu senang, Ustaz Jenny doktor masih muda, menjadi BKM Masjid Al-Fatih, itu suatu kebesaran, ikut kita senang. Itulah yang saya lihat dari ayahanda kami. Dia tak merasa diajari Pak, beliau, profesor, doktor, tapi saya ketujuh kalinya diundang beliau dengan pribadi. Karena mungkin senang dia nengok gaya ceramah. Ustaz lain enggak, kawan lawak-lawak, ini dia mati. Makanya saya terus nengok saya ceramah. Siapa Ustaz? Ustaz Ritong, enggak ada ilmunya ini ketawa aja ini. Bukan nih. Itulah orang yang enggak bahagia. Aku langsung aja begini Pak. Ya, macam Qori, Ustaz Iqbal, coba kan beliau yang baca, Qori yang lain bilang, dia yang baca. Ya, kalau kita senang, enak kali Pak, masih ada orang biji yang jadi Qori terbaik di kota ini. Itu yang kita tanamkan hari ini Pak. Izin, ini yang harus kita, itu luar biasa ulama-ulama dulu nggak banyak teori, tapi dilihat di lapangan jadi teori. Kita teori, tapi nggak mau tuju ke lapangan. Reality, makanya saya berusaha suka tak suka orang lain, inilah saya. Kan, buku paksa pun Pak Gaya MJ nggak bisa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek lidah. Jadi sama-sama senang kita ini. Kan, jangan sampai Muhammad Pak Wali Kota, kalau bisa kehadiran Bapak orang bahagia. Ada Islam Center, alhamdulillah. Alhamdulillah selama Bapak itu bangun. Itu kebahagiaan Kota Binjai. Tapi jangan sampai Muhammad selesai kita. Waktu mana Bapak itu udah masuk, ngapain itu berat itu, cocok aja, pas kali. Kalau nggak masuk dia dakwah Binjai, alhamdulillah. Jadi kita juga begitu Pak, jangan sampai Muhammad. Tapi yang sedih saya sekarang bagian agama-agama ini, ganti BKM, nggak suka dengan awak yang korban. Aku lo korban aku Pak. Setiap ganti BKM jadwal aku berkurang, entah apa salahku. Kutanya BKM lama, Pak, kenapa dikurangi BKM yang baru ini sukanya serius-serius, suka yang doktor profesor, saya kan S2, kena korban, 4 jadi 2. Ganti BKM lagi, tinggal 1. Terakhir asal BKM berganti, hilang jadwalku semua. Janganlah begitu Bapak Ibu. Kita ini bahagia bukan karena harta, enggak. Orang bahagia ada 4 sisi. Pertama, karena orang yang melihat dia bahagia. Mohon maaf Pak ya, adanya orang dia bahagia, melihat orang bahagia, ini yang paling susah. Kawan dilantik jadi kepala dinas, syukurlah kau pandai kau. Kalau aku berat. Aku sama Pak Amir ini agak seberangan memang, makanya. Itu Pak contoh Pak Amir. Iya, kau pandai, kau ular kau tinggi, ada juga. Jangan gitu, senang kita kawan kita jadi kepala dinas. Berat ini Pak, berat. Makanya saya bilang rata-rata kata ulama tadi apa? Rata-rata orang yang nggak bisa bahagia, yang sama-sama seprofesi dengan tukang bakso nggak akan bahagia kalau bakso orang lain lebih banyak pembelinya daripada dia. Ustaz tak akan pernah senang melihat ada ustaz banyak jadwalnya ketimbang dia. Ini kan ustaz ini Pak, makanya ku ajarin. Iya. Saya berapa yang lewat Ustaz Dr. Jenny ceramah, saya bilang, Ustaz di mana sering ceramahnya? Itu kawan satu kalau saya kuliah S3. Bangga beliau ditunjukkan ada kawan Ustaz. Jumpa juga begitu Pak. Makanya Muhammad Pak Wali Kota, Bapak kami Pak Ritonga, betul. Dia bangga kalau ada orang warga Ritonga Ustaz. Makanya itu pun baru 2 kali direpom Pak. Belum ada, baru 2 kali lagi. Kalau resmi Pemko belum Pak.
Masih di pendopo aja Pak. Tapi senang dia, kenapa? Oh, ada juga masa-masa margaku itu enggak. Itu harus kita bangun Pak. Si izin Pak ya, izin, jangan disinggung Bapak. Saya Pak Prof. Imam Maaf di Kota Medan, berapa banyak anggota Dewan Magarito Pak Wali Kota. Muhammad, tak pernah mengundang aku sekali pun tak pernah. Maka dibilang orang, kau orang Medan kok sering ke Binjai, itulah rezeki itu. Margarito ngapa sekampung ada jalur perhubungan, nggak pernah mengundang sekali pun nggak pernah. Sakit kali kurasa, gimana mau kuat kan? Jadi kita harus belajar melihat orang bahagia, ikut bahagia. Yang kedua, membahagiakan orang lain. Ini yang paling dasar. Kita kasih jalan. Teman, rata-rata ini Pak, kan? Kita kasih peluang. Aku nggak kenal aku sama Bapak. Sini. Aku nggak ada duit. Tapi kalau mana kau mau kerja, ada kawanku di kantor di rumah sakit, tapi honor lah kau. Itu kan membuat orang bahagia. Sekarang nggak begitu Pak. Mohon maaf ini, Bang. Abang kan di rumah sakit umum Bang, kenal sama Pak dokter dia. Gimana Bang? Berat lah. Kau ngerti lah kau. Berat ini. Walaupun pandai kau sorong lah, tanda-tanda terima kasih. Kau pandai-pandai lah. Familia awak kandung. Makanya ada bahasa mama saya, yang paling sedih dalam hidup ini orang lain. Paling bahagia dalam hidup ini orang lain rasanya kayak saudara kandung sendiri. Tapi yang paling sedih, saudara kandung nyawa rasanya kayak orang lain. Betul nggak ini Pak? Mama, saudara kandung awak rasanya kayak orang lain. Minta tolong awak, mobilnya nggak terpakai. Tapi kawan-kawan, ada apa Bang? Ini ayah kurang bisa. Apa kenapa? Mobil kita dua, besok kuantar. Itulah yang membuat orang bahagia. Ini payah ini Pak. Payah. Mama, Pak Amir kok nanti Bapak maju lagi 2 periode aman Pak. Kita di sana. Ini contoh ini Pak. Contoh. Saya takut Bapak, kok daerah ini di utara, jangan kita gitu. Nyaman lah Pak. Membuat orang bahagia itu paling sulit. Yang banyak orang sekarang Pak ikut bahagia, pura-pura bahagia dengan tim. Inilah mohon maaf tim sukses itu. Mohon maaf Pak Ketua BKM itu aku. Untuk Iko, awak yang karam dia tenang hancur. Udah nggak duduk awak, abang Anda. Kalau abang Anda berkoyak 1M saja. Muhammad, tim sukses ini orang buat bahagia, tapi orang tersiksa. Macam mana suara? Aman Bang. Kalau abang duduk, di surveinya suara. Ini sana kan sekian. Ini sekian. Aman ini. Suara abang 3.000 suka duduk. Abang ini lebih nih Bang, lebih. Oh, itu luar. Dia yang bahagia, awal yang tersiksa. Makanya yang calik-calik ini Pak, yang nggak mau Allah berikan rezeki, jangan pernah membuat hari kita tersiksa. Nggak usah. Nggak rezeki awal. Payah memang. Disiram payah Bang, ditimpah kawan Bang. Berapa kau siram? 50, nggak bisa. Yang sebelah sini gope ini. Rupanya nyampe sama orang 200, sama dia 300 kan parah itu. Makanya hari ini saya belajar bagi Muhammad dari diri saya, payah kali membuat orang bahagia. Yang banyak orang ikut bahagia karena dia bahagia. Udah dilantiknya Bapak Wali Kota, makanya banyak orang suka bahagia dengan Bapak. Ketika berjuang nanti Pak, itulah yang betul-betul ingin membuat Bapak bahagia jadi Wali Kota. Itulah Muhammad selalu sampaikan Wali Kota, teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Elo-elo Tuhan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh, di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Hati-hati Tuhan berlari, pelan-pelan jika melompat, teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Lagi dilantik jadi kepala dinas, dilantik jadi wali kota, gubernur. Selamat Pak ya. Masya Allah, memang Bapak aura-aura pemimpin udah nampak dari mulut Bapak. Oh, muncul kata-kata ustaz. Nanti pun ada juga ustaz itu Pak Amir Muhammad. Kalau doa, mumbang. Ya Allah ya Rabb. Wali kota kami orang baik ya. Dengan tangan ya Rabb. Dermawan. Aku udah tahu aku. Allah pengen tambahan kau. Rupanya jom duluan wali kota pulang, jom dia. Orang wali kotanya pun pemain lama kan. Kau pulang, aku udah ganti kulit kata wali kota kan. Ini perlu Bapak Ibu.
Perlu saja. Yang kedua, apa cara kita berbahagia? Zuhibban tadadadu hubba. Kunjungilah dia berselang-seling, bertimbul rasa cinta. Mungkin Pak Ketua MUI merasa beliau yang sering menghadiri ke kantor wali kota. Sekali-sekali tahun ini orang yang lahir kemari. Begitu cara kita, Bapak Ibu. Jangan takut kita dikunjungi, Bu. Kadang-kadang mau datang kita berkunjung, Pak, bini kita yang protes. Insya Allah nanti halal gaduh. Ya Allah, baru lagi lebaran nih, Tuhan, nggak sempat. Semua udah habis, tahu abang lebaran banyak yang keluar. Kadang abang nggak mikir, cuma orang di dapur lah, ngundang orang lain, jangan. Ini rezeki, Bu. Ini rezeki ahli bait di rumah. Cuman dalam kitab Mu'izatul Mu'min Al-Imam Jamaluddin Al-Qasim menyebutkan ada 4 etika menerima tamu. Pertama, ta'azilut tu'am bi ikramid dhaif. Suguhkan makanan bentuk penghormatan. Alhamdulillah, Ketua MUI melihat kita datang, silakan Pak. Begitu. Adanya kita yang bertamu di rumah orang, Pak. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Masuk awak dia, nggak ada apa. Silakan Ustaz, apa mau silakan, wak nggak ada apa-apa. Yang kedua, sesuaikan tamu yang datang. Kalau yang darah tinggi, ambil ikan bakar. Jangan ambil daging. Dan Pak, ada kadang-kadang kita kalau bertamu, ibu-ibunya Allah, kacang-kacangan semua, Pak. Wah, ini udah rawan semua. Silakan Ustaz, ambil rendam. Setengah jam hancur, baru telan. Tengok kembang loyang, nyucuk ke busuk kepak, kali. Harus tahu kita itu. Sesuaikan. Mohon maaf, saya orang Padang Bolak, Bapak Ibu, izin. Saya bilang sama istri saya, Dek, istri saya orang Jawa. Jangan kau buat gaya Jawamu melayani orang tua, orang kampung. Karena ada istilah kami Pak Prof, orang namanya mangoloi. Mangoloi itu tak boleh tamu bergerak, bagaikan raja ada yang kurang kasih. Itulah istilah kami orang Padang Bolak sana, tafsir manding namanya naposo kulung. Anak-anak muda itu semua bergerak melayani tamu. Jadi kau juga bilang apa? Jangan kau buat satu pinggan bersama pinggan ayahmu. Karena kami orang tafsir tak boleh satu tambuhan sama mertua sendiri. Kenapa? Ada etikanya, Pak. Tengok-tengokan. Satu sendok, satu baskom. Awak udah mau nambung. Mertua nengok. Siapa buat nyari ini ya? Silakan Din. Dia tulang. Dia pun ditariknya baskom. Dia mungkin tarik-tarian kan. Itulah orang Mandailing dulu, Bapak, namanya mengolong. Yang kedua tadi, Bapak, Muhammad sesuaikan. Enggak, kalau banyak yang tua kasih yang lembut-lembut, Bu. Ongol-ongol. Agar-agar ini mohon maaf, Pak, yang batu. Bukan apa, Pak, izin apa? Ulame, dodol. Udah gigi rawan, tarik. Mana, Mak, keras sekali, parah sekali dodol kalian ini. Dodol mana ini? Penyambungan, makanya lengket kali. Allah Akbar. Oper kanan. Telan lawak, masih lengket sama giginya. Diam kau. Mau putar di situ. Hati-hati kita ini. Apa lagi, Pak? Yang ketiga, Muhammad Yu. Yang ketiga, tashil. Apa makna tashil? Permudah. Jangan lagi budayakan, Bu. Kalau buat kue-kue begini pakai toples pun jangan dilakban. Aku udah korban, aku silaturahmi ke rumah orang. Lakban nggak nampak kemana tuh. Ku putar-putar mana. 2 lapis. Awak mau makan kembang loyang nggak nampak. Begitu ku masukkan tanganku ke toples, nggak tercabut, ku hampir mau bawa toplesnya pulang ke rumah. Macam mana mau kuat? Begini aja Pak. Kenapa? Nggak ada, Pak. Lengket, Pak. Itu luar biasa ulama-ulama. Orang ulama dulu tak banyak cakapnya, Pak. Cuman teorinya pasti di lapangan. Makanya Bu izin. Nah, yang keempat ini yang dahsyat. Apa itu? Ini kata ulama kita. Kalau kau masuk ke rumah orang bertamu, laksana seperti orang buta. Kalau pulang, laksana seperti orang bisu. Luar biasa. Kenapa, Bu? Kalau masuk ke rumah orang laksana orang buta, nggak ada yang salah awak tengok di rumah ahli bait itu. Kadang-kadang kita bertamu, Pak, mulut kita ini nggak terjaga. Berapa ukuran ini, Kak? 6 kali 5. Oh, kecil kali. Ngapain dibilang kecil kali? Yang punya rumah, muncung kawan ini. Oh, 5 kali 15 ya, kayak petak-petak.
Berapa kamarnya ini kak? 2 kamar, oke, 2 kamar. Ini maunya kak. Dia turnya pula rumah orang. Ini mau, ini maksudku ya. Ini masukan kak, masukan kak. Ini maunya kak dibongkar, ini bongkar. Ratakan dinding ini, bobol kamar mandinya sampai dapur. Apa hak kita membongkar rumah orang pak? Rumah-rumah pribadi dia. Datang kita bertamu membongkar rumah orang. Orang dulu tak begitu pak bahasanya bu. Tengok bahasanya. Berapa ukuran ini dek? 5 kali 6 berbaunya lah. Nama-nama pertama-tama nikah begitu. Kakak pun dulu waktu pertama punya rumah masih nyewa-nyewanya kakak. Oh kecil kali pun ukurannya 5 kali 10. Cuma beranak 2 nanti. Kau ingat-ingatkan. Entah 10 tahun besok naik harganya. Kau tua ini ambil yang agak dekat. Kan enak yang punya rumah dengarkan nasihatnya. Ini pun bodoh kali. Kau jauh kali kemari. Ya Allah Rabbi Tuhan. Pasti pun Pak Ketua Minggu ada yang bilang, gimana tinggal Pak Ketua? Jauh-jauh kali ya sawah-sawah ya. Pasti ada yang ngomong gitu dulu. Gitu banyak dibinji tanah kosong kok di sini dibawa ke dapat pusat ketua umum. Ngapain urusan kita itu pak? Kalau pulang jadilah seperti orang bisu, tak ada yang kita sampaikan keluar apa yang kita dengar di dalam. Ini harus kita pandai-pandai nih bapak ibu. Walaupun kita ustaz pak, kadang-kadang kita makanya kita kalau punya rumah jangan pernah malu di mana kita tinggal. Saya pernah kejadian pak, ini jamaah ini ustaz bisa ceramah pak ustaz ke Deli Tua, bisa nyampe Deli Tua pak. Di mananya Pak? Agak naik, agak naik. Armet lewat Pak, Armet lewat. Yang enak perasaan. Ini si biru-biru. Awalnya bilangnya Deli Tua. Armet lewat, terus. Tamat lewat lagi, lewat. Gue bilang biru-biru. Iya Ustaz, pas kali biru-biru. Yang kedua ada jamaah hampir kumaki Pak. Ustaz bisa ceramah Ustaz di Johor. Saya tinggal di Johor. Di mana Johornya Bu? Karya Jaya Pak Ustaz. Sampai Karya Jaya. Di mana Karya Jayanya Bu? Agak di ujung Pak Ustaz. Lewat Nurul Ilmi. Terus. Rumah sakit sebelah kiri. Terus. Oh, Namurambi. Iya Ustaz, Namurambi Pak Ustaz. Namurambi dibilangnya Johor. Biar keren. Jadi kadang-kadang kita tak, ngapain kita malu Bapak Ibu? Ya kan? Jadi ibu pun sebagai seorang istri jangan tinggi gaya apa yang tak bisa dapat suami. Kami ustaz-ustaz ini tak sama dengan pegawai yang lain. Aku kan kalau bilang sama biniku, dek, kami proyek kami cuma 3 masanya Pak Wali Kota. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Ramadan. Itulah proyek yang jelas. Udah hari-hari biasa kadang-kadang jong 5 hari berisi 1 hari. Nunggu jadwal lah. Kadang-kadang sedikitnya aku begitu masuk SMS, aku pikir jak rupanya Telkomsel, aku tampakkan yang pun. Ini kadang-kadang yang buat kita stres Pak istri yang kenapa? Jangan tinggi gaya kali Bu. Kenapa? Laki-laki ini kalau tenang istrinya bahagia suaminya. La taqis hayatan wa la tusbihu kata ulama. Jangan kau hidup mengikuti gaya hidup orang lain. Ustaz udah macam-macam gayanya, macam-macam. Aku udah banyak kawan ustaz diprotesnya sarungku. Ini cepat limpu nih, diam kau beli aja beliku bilang. Belilah BHS kalau tak tahu BHS lagi bilang. Iya disuruhnya bergaya-gaya kayak orang mana cukup. Dia sekali mengaji 20 juta. Awak gini mana tahu apalagi ketua umum sedang lawak. Aku nggak dari ketua umum Pak Wali pun gaji. Masukkanlah kita Pak. Cuman kok dibisikkan Pak Mui jelas juga itu. Ngomong izin biar enak hidup nih Bapak Ibu. Rumah nih kalau diikuti tak siap-siap. Udah dibuat luas begini, ada yang minta bertingkat 2. Udah dibuat bertingkat 2, kurang balkonnya, dibuat balkon depan. Udah buat balkonnya, nggak ada joklo-joklonya Bang, dibuat joklo-joklo. Buat joklo-joklo, nggak pakai taman Bang, dibuat tamannya. Ikannya Bang, ikannya dibuat. Dan nggak terurusnya, capek sendiri dia. Makanya mohon maaf. Rumah ini pun begitu. Dulu pengen rumah besar, kamar banyak. Kenapa? Anak awak gabung sama awak semua. Biar senang. Ternyata semakin menua Pak Prof. Awak tinggal berdua. Rumah yang besar ini pun kadang-kadang takut sendiri. Awak manggil pun menggema. Oh bang. Apa menggema rumah. Jadi ini harus kita tahu. Jadi saya berharap ini kan kebahagiaan. Nggak ada orang bahagia yang tinggi gayanya, Bang.
Nah, makanya tengok orang dulu bahagia puasa cukup berbuka apa adanya. Sekarang orang bahagia berpuasa harus buka bersama dua dengan keluarga. Itu bedanya, Pak. Dulu awak makan saja Bu dengan bukaan awak pakai kelata, pakai santan mentah, pakai gula merah, selesai. Sekarang buka di mana kita, Bang? Asik buka bersama di luar. Ini yang realita. Maka makan bukan perkara apa menunya, tapi ketika nikmat makan jadi selera. Banyak orang kaya, miliaran uangnya, tapi nggak ada selera makan. Apapun disuguhkan, tak bisa dia makan. Kalau awak jangan pantang terletak, habis tinggal plastik semua. Itu nikmat itu, Pak. Udah burung merawak 60, 70, masih enak yang makan. Masih enak yang ngetrit. Itu nikmat paling besar. Kenapa? Pikiran nyaman. Ini kadang-kadang, Bang, tukang becaknya lakinya, Pak. Bini ke istri pejabat. Dikasih limpul marah-marah. Kok limpul, Bang? Ini mau lebaran, Bang. Gerak sikit, jangan simpang aja. Abang kuting asik narik becak, duduk ayo tidur, duduk tidur, gerak. Geraklah Bapak. Sampai gerak sampai rambung mutar balik. Narik 200. Oh, banyak, Bang. Tapi kau bilang gerak sampai rambung, besok Bang lebih jauh. Kalau bisa besok sampai Stabat. Sampai Stabat, mutar Megawati, sampai Binjai. Besok sampai Stabat, dikasihnya 5 juta. Nah, 5 juta banyak kali, Bang. Allahu Akbar, terharu. Dari mana, Bang? Dari Stabat. Ngapain ya, Bang? Jual becaknya di sana. Ribut itu narik becak, wah rupanya jual becak dia. Dan saya juga begitu, Pak. Mohon maaf, istri saya orang Jawa, Bu. Ini waktu lebaran ini, berapa orang waktu lebaran Pak memaksakan diri, suka merental, biar nampak dia keren, pulang dari Medan nampak berhal. Enggak, terakhir Bapak Ibu, stres asal pulang kampung. Saya mohon maaf, Bu, istri saya orang Jawa, Pak, tinggal di Medan. Asal pulang kampung kan keluar ke Gunung Tua, opungku masih hidup. Bang, naik apa kita, Bang? Naik Batang Pani Baru. Mobil apa itu, Bang? Kau tengok nanti. Enak itu, Bang. Pokoknya banyak penumpangnya. Oh iya, Bang. Berapa ongkos, Bang? Nggak ngerental, Bang. Diam kau. Ngerental pula. Kau bilang, berapa ngerental? Kau nggak kemana 250 kalau apa aja biasa. Nggak kemana nanti mingawang. Apa namanya? Supir 200 per hari. 5 hari kita 1 juta. Kalau 250 apa nggak 2 juta. Udah 3 juta. Lain lagi minyak. Medan Gunung Tua PP udah berapa hari. Suka ada duit 6 juta dari pulang kampung. Nah, aku kan nawarkan, Bang. Ya diam kau, aku bilang. Dah, bawa di Batang Pani Baru, Pak. Amplasan. Cuman modal 300.000. Cepet punya ongkos Medan Gunung Tua. Masuk. Muntah. Belum ada tol tebing, Pak. Masih jauh lagi Gunung Tua, Bang. 14 jam lagi. Masih aku. Ada orang mati di museum kau, aku bilang. Berapa banyak anak-anak sekarang? Nggak balik keren. Ini mama ini, Pak. Tak sempat awak balik loh, Mak. Kenapa? Biniku nggak bisa naik bus. Jadi suka punya mobil ke tahun baru balik. Ustaz pun banyak yang begitu hari ini. Banyak. Lebih suka dia bahagia depan istrinya dengan orang tuanya daripada ibu kandungnya di kampung halaman sana. Yang nggak mau saya ibu. Setiap khotib begitu turun Ustaz, langsung saya berangkat. Semalam saya di Sudirman, khotib turun langsung Binjai, langsung berkisaran. Itu kebahagiaan tersendiri. Besok udah mati orang tua, tengok orang tua kita. Kenapa dia malas pulang kampung? Nggak ada yang mau ditujunya. Nggak ada lagi, Pak. Kalau dulu, omong-omongan, kalau pulang kampung, bungkusannya, Pak. Makanya kok naik Sempagul, Batang Pani Baru, lebih banyak barang ketimbang orang. Aku udah korban aku. Di sebelah kiriku, lain lagi pisang, lain lagi kelapa. Geser napa? Aku bayar aku. Sama bayarnya kita. Geser Allah. Ada yang kentut. Ada yang bawa apikson. Ada yang merokok. Memang luar biasa orang Gunung Kui. Oh, maaf ini Pak Ketua DLB. Oh, bini muntah-muntah. Allah. Sampai kisaran berapa jam lagi, Bang? Masih jauh lagi nih. Tidur aja kau. Nggak bisa tidur. Kenapa begitu? Karena itulah aku. Biarlah dulu daku berjalan merubah nasib di perantauan. Kalaulah umur dipanjangkan Tuhan, di suatu masa kami kan pulang. Itulah dahsyatnya. Kalau kita nggak bisa lama, kenapa? Bini suka naik mobil, ngerental lawak. Awak dapat Ramadan, Pak. Tahu lah pasaran Binjai satu malam cuma 250, ada 300. Binjai kayak gitu gue tengok. Kalau Medan ada yang kopi sekarang Pak Wali. Iya, 300 kali 30 hari. Ya kalau tiap hari berisi, kadang-kadang kosong juga di 10 hari. Baru dapat berapa juta, Pak. Ngerental mobil awak 7 juta.
Itu Muhammad lain lagi ongkos, lain lagi makanan, oleh-oleh, habis perkara itu tidak pulang, tersiksa lagi. Walau dulu dibungkusnya semua, Pak. Allah Akbar. Itulah Pak, makanya ini walaupun Muhammad ada yang mengatakan maudhu, ada yang mengatakan Muhammad enggak jelas cerita. Ini iktibar saja. Kan? Irsyadul ibad bernama Al-Qamah ditanya, hajaba lisanuhu la ilaha illallah. Berat lidahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ditanya Nabi, hal abawai hayyun? Apakah ayah umatnya masih hidup? Naam, kata sahabat Nabi, ibunya masih hidup. Ditanya oleh Rasul, apa penyakit Al-Qamah? Kata ibunya, yuksiri jaujatahu wa yuksiri. Kata Al-Qamah, istrinya sangat dicintainya, tapi aku didurhakai. Yang banyak sekarang begitu, Pak. Jadi nggak pulang kok, enggak. Kalau aku terbalik, kalau nggak mau kau balik, kau di sini. Oh, omak ayahmu di Medan, orang tua aku di Gunung Tua. Di sini kau, ikutlah Bang. Siap pakaian. Begitu ini nggak bisa deh. Oh iya nggak apa-apa deh kalau ada capek, nggak apa-apa, abang aja sendiri. Menangis selama nggak balik kau, bini aku nggak bisa balik. Allah Akbar, kau nyanak satu-satunya di binti sana. Berapa jam dapat kota Pinang, nggak ada waktu juga. Aku mau bilang kan aja ya kau lagi hidupnya ayah, kau bisa kau tengok besok nggak ada lagi ayah, kau tak ada kau tengok lagi. Menyampaikan adanya mama ya Allah. Ditanya lakinya, kenapa kau menangis tak pulang, anak kita dihalang-halangi bininya. Allah, begitu yang kurasakan kau buat selagi tahu kau ada lakinya. Balas itu kau buat laki-laki. Oh pulang besok. Sengaja pulang kota Pinang, terusak dibalik besok. Udah pulang saya, pulang. Apa Bu? Yang ketiga, apa orang yang buat bahagia? Tahu kita ibadah kita diterima walaupun kita bukan karena paham. Luar biasa Pak. Karena semua kita berdosa Pak. Seorang ulama bernama Abu Atahiyah, "Lau kana lil khotoya rihul aftaduhan nas wa lam yatajalasu." Aku siapkan bahan kuning Pak, karena daripada Pak Ustaz, mungkin aku hafal 3 hari ini. Seandainya kita manusia ini punya dosa, tercium baunya dalam tubuh kita, la aftaduhan nas wa lam yatajalasu, maka akan terbongkar rahasianya. Orang kan tak mau duduk di samping. Kenapa orang masih mau duduk di samping kita, Pak? Karena orang belum tahu siapa kita. Lobe di kepala kita, ceramah berapi-api, bahasa supi, karena orang tak tahu siapa kita. Maka sesama kita, tolong saling menutupi kesalahan yang pernah kita lihat dari orang lain. Makanya yang payah ceramah Ustadz depan istri sendiri. Aku yakin Profesor Ustadz Jamil bukan nggak berani ceramah di sini, enggak. Memang nggak bisa ceramah depan keluarga sendiri. Aku nggak pernah aku bawa biniku kemana-mana, pokok dekat-dekat di sini. Mau penku berapa kali aku undang wali kota, nggak pernah aku bawa. Kenapa? Ikutlah bang, nggak usah. Yang payahan ceramah depan istri sendiri. Pernah aku bawa Pak Wali, mulutnya tuh, gaya kau, dia merusak pasaran kau pikir. Betul, siapa Ustaz paling kondang di Binjai? Siapa yang Ustaz kondang yang ada di sini? Nggak bisa ceramah depan istri sendiri itu Pak. Berapi-api dia, gaya kawan lah, baca Quran, nggak pernah kalau di rumah. Berimpak, polipnya na'udzubillah. Nggak bisa. Makanya kunci kita hidup itu istri. Tarim tahu, makanya ibu, jangan bilangkan apapun masalah dua bapak. Bilang yang baik-baik, walau menyakitkan. Ayah dulu waktu muda baik gak ayah. Udah nggak baik, nggak mungkin mama mau menerima ayah kau sampai 5 mama abang beradik. Pandai ngaji mak, jangan kau tanya. Sampai sekarang belum pernah mama dengar kau. Ajan mak Allah Akbar, waktu kau lahir nak didik dan dipanggil ayah, tolong ajankan mama yang diajankan ayah kau salah kuping. Karena agak di atas mulut ayah kau kuping mama bukan kuping kau katanya. Nggak bisa. Izin Pak Ayat, izin. Makanya luar biasa. Makanya kata ulama kita ini, seandainya tercium bau dosa, jangan kita sepele Pak. Ada orang pakaiannya seperti pakaian pendosa, mungkin dia orang yang paling baik. Ada pakaiannya kayak kita ini Pak, pakai sarung, pakai jubah, pakai lobi, seperti orang yang sempurna. Ternyata dia pendosa. Jangan hinakan orang lain dengan pandangan manusia. Apa kata hadis qudsi? Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka wa la ubali. Hai anak Adam, kalau kau datang ke hadapanku, berharap ku ampuni dosamu, ghafartu laka wa la ubali, ku ampuni dosamu, aku tak peduli. Tengok lanjutan hadis qudsi ini Pak. Ya ibn Adam, law balaghut junubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Hai anak Adam,
seandainya dosamu kau bawa seluas langit, sedalam bumi dosamu kau bawa di depanku, ghafartu laka wala ubali, ku ampuni dosamu, aku tak peduli. Kenapa kita seorang laki-laki tak mengampuni dosa orang lain, Pak? Kata hadis qudsi ini, seandainya kau punya dosa kau bawa di depan Allah seluas langit, seluas bumi, ku ampuni, kata Allah. Kita kadang-kadang Allah Akbar, apalagi perempuan, maafkanlah. Memang perempuannya ahli sejarah, Pak. Ahli sejarah. Kapanpun kejadian yang pernah kita alami sampai detik ini nggak akan lekang di otak. Dulu abang, kapan deh? Tahun 88, 88 lalu, tahun 88 yang tahun yang lalu, Pak. Ingat lagi deh. Cuman saya, Pak, jangan malu minta maaf sebagai seorang suami. Apa ciri-cirinya? Saya baca kitab luar biasa kitab. Zaujatu Rasul Muhammad mutawallit as-saul. Apa kelebihan Khadijah? Ibtisamah wa du'abah. Apa makna ibtisamah? Khadijah suka senyum. Wa du'abah, bercanda dengan Nabi. Jadi walaupun kita Pak di kantor itu Muhammad dihormati, Pak Wali, kita di rumah jadi suami. Muhammad apa? Di rumah kita nggak ada apa-apanya, Pak. Makanya jangan terlalu tegang. Senyum. Ulang abang, Bang. Ulang abang. Udah gila kau yang kata lakinya pun. Yang kedua, izin ini Pak, apa ini? Allah Akbar. Ini yang paling dasar dari apa? Wattaqodi, jadikan dia tempat cerita. Jangan sampai ada istri setiap yang sakit hati dia, media kawan cerita. Saya syukur Pak punya istri nggak kepala rebel di media. Syukurlah kita usat-usat nih Pak punya istri nggak latah tangannya di media sosial. Ada usat-usat nih mau bininya aktif kali di media sosial. Apapun di-uploadnya, suaminya sendiri yang malu karena perlakuan istrinya. Gak usah gitu-gitu kali Pak, mohon maaf. Di semua di media sosial bohong semua itu, Bu. Gak ada yang baik itu. Orang romantis di media bohong, anarkis pada nyatanya. Siapa contohnya? Rizky Bilar sama si Lesti. Disilet nih si Lesti sampai kamar mandi dicepetnya. Aku nengok di TV. Tengoklah. Kadang-kadang kita ini pun Pak udah tua ini jangan sungkan. Lihat matanya. Kata ulama ini, kalau istrimu marah, lihat kedua matanya. Kalau melirik masih ada maaf darinya. Perhatikan itu Pak. Dan ibu pun Bu, kalau minta maaf Bapak, jangan bertingkah, maafkanlah. Ini kadang-kadang merengkel Pak, merengkel. Oh deh, bolak-balik itu aja Bang, ulang-ulang ini masalah apa? Namanya manusia. Wah, nggak pernah pujitkan lagi Bang, bolak-balik itu aja. Udah berapa tahun yang lalu Bang buat lagi kayak gitu lagi. Namanya nih, udah menangis kayak gitu Pak, biarkan aja. Biarkan lama-lama tiru sendirinya waktu kok biji dia ya yalah udah dipujuk nggak mau tinggalkanlah. Itu perempuan Pak, karena perempuan itu mohon maaf apa kata ulama kita ibtisamah, kata beliau orang yang senyum adalah sirruz zamali, kan? Sirruz zamal ibtisama fi wajhik sirruz zamali, senyummu kepada suamimu sirruz zamali, rahasia kecantikan. Bayangkan itu, macam mana pun bencinya sama laki senyum. Allah Akbar. Dalam hatinya, kapan? Tapi hati-hati Pak. Perempuan yang merepet karena sakit hati, marah, biarkan. Itu perempuan yang nggak bisa menyimpan rahasia di hatinya. Yang paling bahaya, perempuan pendiam. Nggak tahu kita apa masalah. Diam nggak mau bicara. Ternyata rencana jahat sudah dipersiapkannya menghabisi suaminya. Waspada. Takut pula Bapak. Jadi polisi babak pendiam Pak, hati-hati Bang. Dia nggak ngomong, kenapa Bang? Angkat, udah biasanya besok lewat kau. Itu yang aku tengok di TV Pak. Yang banyak sekarang di TV istri membunuh suami. Dari situ aku dapat pelajaran Pak. Sampai detik ini nggak pernah aku tidur duluan kalau sama istriku ada masalah. Sampai detik ini nggak mau aku Pak, betul. Tidur loh Bang, kau aja duluan. Sama lo, enggak kau nanti kau cekek, aku nggak bisa mengelak. Jadi mohon maaf, rasa maaf. Yang kedua Bu, kalau minta maaf terhadap apa yang kita lakukan dari terima Allah ibadah kita, jangan pernah menunggu tua dan muda. Siapa yang ada waktunya? Cuman saya minta maaf Bu, saya mau izin Pak ya. Orang Mandailing, tanya Ustaz Piden. Orang Mandailing lah Ustaz yang paling heboh kalau minta maaf Lebaran. Paling heboh orang Mandailing. Apalagi mama Allah Akbar. Itu mau nang kawannya pun ikut nangis.
Kenapa harus menangis? Ngomong dulu baru nangis. Habis menangis saja wak perempuan Pak pulang lebaran ditanya anaknya di tengah jalan. Udah jadi minta maaf mama. Ala lupa anda lagi balik. Orang nangis saja kerjanya. Ngomong dulu baru nangis. Menangis saja di rumah orang. Yang paling jijik nggak ada air matanya. Makan bakwan juga. Boleh mohon maaf ini Pak ya. Karena kan ada di Nabi Pak. Jangan berharap amal diterima dengan dua persoalan ditunda Allah. Isnani la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarus. Dua manusia yang dicuekin Allah amal ibadahnya sebelum dituntaskannya. Pertama, memutuskan silaturahim. Yang kedua, wa jarus. Tetangga ini pun macam-macam Pak. Awak lagi istirahat, disitulah bergitar dia. Orang. Awak lagi sholat maghrib berjamaah, di situ pula masa musik tip dia. India pula berubah lagu waktu yang mengaji itu gara-gara musik India di sebelah rumah. Filmmaker kena waktu wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Merusak yang sholat itu. Kalau dulu luar biasa bagi tangga. Saya omak kuru regar bagi. Luar biasa. Makan aja Pak. Kalau enggak terbagimu keluar makan di dalam kona. Ya. Ditengok orang nanti tidak terbagi. Sakit hati nanti orang tuanya. Bukan anaknya, orang tua. Dulu kalau puasa tukar-tukar bukaan. Ini bukan tukar-tukar buka. Assalamualaikum Pak. Sekarang udah hilang itu Pak. Kadang-kadang lebih banyak lagi bukaan awak busuk di tong sampah ketimbang berbagi sama tetangga. Hilang makna sosial zaman sekarang. Oh mak keluar biasa bu, nanti ada gudang apa pisang kepok, mak buat jangan bosan itu udahnya buat pola pisang besok ke Masudi. Makanya bersyukurlah kita masih berbagi ketika Ramadan. Oh ya, cuma saya sedihkan Bapak Ibu berbagi dalam Ramadan nih. Makanya saya pernah baca dalam kitab Al-Ju' Abu Abdul Yakab penulisnya, kenapa Ramadan itu adalah membuat kita lapar. Biar tahu kita merasakan bagaimana laparnya orang fakir saling berbagi. Makanya wajarlah Ramadan pertama dibuat kita makan enak-enak. Betul nggak Bu? Oh sahur pertama Pak pasti pakai sop rendang. Kutanya omak, kenapa setiap Ramadan pertama Mama kalau masak enak-enak sop, apalagi nanti soto, ya jangan terkejut badan. Namanya puasa pertama. Itu Ramadan pertama ke-10. Ramadan 10 ke-20 mulai goyang. Apa itu Abu? Mulai ikan, telur, ikan, telur. 10 ke 20 mulai agak goyang. Indomie telur. Indomie telur. Yang paling rawan 20 ke 30. Apa? Putih telur tiap hari. Kuningnya buat kue, putihnya buat sahur. Aku udah korban aku Ustaz. Putihnya dikumpul-kumpulkannya di Tupperware, baru dimasaknya. Kayak agar-agarnya lagi beli telur. Mana kuningnya buat nastar katanya. Kurang ajar kawan gue pikir. Izin enggak? Itu orang yang paling bahagia Pak Muhammad. Maka orang yang bahagia itu bukan banyak harta, tapi banyak saudara. Orang yang bahagia bukan banyak jabatan, banyak bermanfaat dari jabatannya. Orang yang paling bahagia bukan soal banyak jumlahnya, berapa kebaikan yang sudah dia tebar. Itulah dari ungkapan pertama, hunaka mayus'idun nasa fa'aina ma zahaba wa hunaka mayus'idun nasa idza zahaba. Kalau bisa, di mana kita hadir, di mana kita tinggal, di mana kita kerja, orang bahagia atas kehadiran kita. Jangan sampai orang bahagia atas kepergian kita. Mudah-mudahan Pak Prof beserta keluarga bahagia dengan datangnya sanak saudara. Sebagai Muhammad beberapa ustaz dan para umara berkumpul di rumah ustaz kita ini. Itulah rasa kebahagiaan. Makanya semakin ramai orang datang, Bapak semakin bahagia beliau. Tapi beliau akan kecewa. Kenapa? Karena niat baik beliau tak kita hargai. Kalau tak ada yang datang, itulah merasa dia. Oh, dibuat pun begini, tak ada juga yang datang. Maka itulah kita Bu sebagai istri ustaz sabar. Karena ustaz ini banyak, tamunya banyak, jamaahnya. Siaplah melayani. Karena suami ibu sebagai ustaz itu pandangan jamaah tetap orang yang paling mulia. Walaupun hatikan ibu yang tahu sebenarnya siapa dia. Ibu simpan baik-baik walaupun menyakitkan. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang alim jangan merasa diajari. Yang sudah tahu anggaplah diulangi. Yang sudah sama-sama kita amalkan bersama. Itulah seperti apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.